Baik, dalam video kali ini ya saya akan membawakan tentang bagaimana mengatasi pompa cetak-cetok. Sebetulnya udah pernah saya bahas, yaitu dengan cara ini ya, tabungnya itu dibenerin lah istilahnya. Nanti kawan-kawan bisa lihat di video saya sebelumnya tentang mengatasi pompa cetak-cetok. Tapi kali ini saya akan menjawab ya. Di dalam video tersebut itu banyak sekali komentar tentang Pak, harusnya itu yang disetting ininya, otomatisnya gitu. Nah, di sini saya akan menjawab semua komentar tersebut. Jadi gini kawan-kawan, sebetulnya saya itu bukannya nggak ngerti tentang otomatis atau pressure switch ya. Saya itu udah otak-atik pressure switch itu sejak tahun 97 ya. 96 97 ya. Sehingga kalau total sampai sekarang udah berapa tahun tuh? 23 tahun ya. Jadi saya itu udah hafal sekali dengan pressure switch. Jadi kalau kawan-kawan yang baru 1-2 kali megang pressure switch udah ngajarin itu, kawan-kawan bayangkan sendiri, saya udah 23 tahun gitu ya. Jadi di sini saya akan ini memberikan pemahaman yang dari sisi lain ya. Sampai saya ini sampai harus beli pressure switch baru ya, otomatis. Karena apa? Saya nggak mau otak-atik yang di sini dulu. Ini mungkin masih bagus, tapi untuk tahunya bagus atau tidak, habis ini kawan-kawan saya ajarin cara membuktikannya. Ini apakah bagus atau tidak. Jadi jangan asal main setting-setting aja ya. Kita nanti akan membuktikan apakah otomatis kita ini baik-baik saja ataukah dia perlu disetting. Nah, untuk membuktikan dia baik-baik saja atau tidak, kita nggak bisa dengan feeling ya kawan-kawan. Kita harus punya alat. Ini namanya pressure gauge atau alat ukur tekanan. Nah, kawan-kawan lihat dia skalanya sampai 2 kg Fos per cm persegi, atau sama dengan 2 bar kira lebih ya. Nah, kemudian nanti ya, kenapa saya pilih yang skala 2 bar? Sebetulnya saya harusnya ini yang mungkin sekitar 5 bar, tapi saya punyanya ini ya udah kita pakai aja ya. Nah, ini seharusnya cukup. Meskipun agak terlalu kecil, cukup karena apa? Pompa ini ya, speknya dia, coba kalian lihat ini. Speknya dia otomatis akan mati di 1,8 kg. Kemudian otomatis atau pressure switch ini akan menyala lagi di 1,1. Jadi 1,1 itu letaknya di sini ya kawan. Ini 1,1. Ini kan angka 1 ya. Terus ini angka 2, berarti 1,8 ada di sekitar sini. Nanti kita akan buktikan kalau air kita nanti berkisar cetek di sini, terus cetek lagi di sini, berarti dia baik-baik saja. Tapi kalau dia terlalu kurang, misalkan skalanya di sini nanti, maka kita perlu menyetingnya. Nah, cara pemasangan pressure gauge ini itu bisa di mana-mana aja kawan-kawan. Yang penting dia di keluaran dari pompa ya. Keluaran pompa itu mana sih? Gini, misalkan ini pompa ya, ini kan keluarannya tuh. Bisa aja kita pasang di sini, bisa juga mungkin sini di T, atau saya paling gampang ambil aja dari keran ya. Jadi kawan-kawan nggak harus sama persis dengan cara saya, tapi yang jelas alatnya itu ya harus sama meskipun skalanya boleh beda. Nah, sekarang saya akan sambungkan ke sambungan keran ya. Sekarang saya akan buka tekanannya, kita lihat berapa ya. Baik, tekanan di sini terlihat berapa ini? 1,5 kilo ya. Berarti kita sekarang akan nyalakan pompa. Kita buka keran kecil-kecil. Kita akan lihat kalau tek-toknya nanti tek-tok di sini ya. Tek-tok berarti dia bagus. Ayo perhatikan. Saya buka keran pelan-pelan.
Jadi sekarang kawan-kawan bisa perhatikan, dia itu tadi nyalanya di sekitar 0,9 kg, kemudian dia mati di sekitar berapa nih, 1,7 ya. Padahal settingnya ini kan 1,8, 1,7 ke 1,8 nggak terlalu berbeda ya. Jadi saya lebih baik nggak usah otak-atik ini kawan-kawan. 0,9 sama 1,1 itu hanya beda 0,2 kilogram saja atau bar. Jadi saya simpulkan pressure switch saya atau otomatis saya ini baik-baik saja. Saya nggak perlu menyetingnya. Karena apa? Bedanya hanya sedikit. Jadi kawan-kawan tahu kan, kalau sekarang otomatisnya tektoknya cepet, itu bukan, kawan-kawan jangan buru-buru menyalakan otomatis atau pressure switchnya ya. Seperti saya bilang, masalahnya itu adalah tabungnya kawan-kawan. Tabungnya itu yang pertama biasa aja tabungnya rusak, yang kedua tabungnya terlalu kecil, yang ketiga malah ada yang nggak dipasang tabung sama sekali. Jadi tektok itu seperti saya bilang, tektok itu adalah normal kalau dia tidak terlalu cepat ya. Contohnya ini ya, air saya buka pelan-pelan. Nah ini wajar kalau dia tektok ya kawan-kawan. Kalau kawan-kawan merasa terganggu ya, pompa dengan pressure switch, otomatis pressure switch itu ya seperti ini cara kerjanya. Jangan terus dipaksa begitu kawan-kawan nyalakan ini harus terus nggak berhenti ya, itu justru salah. Tadi itu kan udah mati di 1,7 kan. Kawan-kawan mungkin paksa dia nanti matinya itu sampai di misalkan 2 atau berapa ya. Nanti tetap saya akan praktekkan biar kawan-kawan puas ya. Terus saya akan tunjukkan efeknya apa kalau ini saya setting nggak tektok lagi gitu ya, gitu. Dan tetap seperti biasanya, bahwa seperti saya bilang, tabung pompa ini makin besar makin bagus ya. Bahkan pompa saya ini saya pasang 2 tangki nantinya, agar ya 2 tabung, agar apa? Tektoknya makin jarang. Jadi saya tidak menghilangkan tektoknya, tapi saya membuatnya makin jarang. Itu yang penting kawan-kawan. Kemudian ada yang nanya, Pak saya mau pakai yang 19 liter, silakan, nggak apa-apa, bagus. Mau 100 liter bagus juga gitu, nggak ada masalah. Yang penting jangan serta-merta menyalakan otomatis atau pressure switch. Nah, agar kawan-kawan lebih paham ya, lebih puas gitu. Ini sekarang saya contohkan ya. Ini tabung semua saya lepas. Lihat, saya punya tabung 2, dua-duanya saya lepas. Ini saya tutup. Sekarang tanpa tabung ya. Kita lihat apa akibatnya ya. Sekarang saya buka air pelan-pelan. Pelan lagi. Nah, mungkin itu kan yang kawan-kawan alami ya. Jadi sekali lagi saya kasih tahu kawan-kawan, itu karena pompa kita nggak punya tabung, yang kedua tabungnya jelek, yang ketiga tabungnya terlalu kecil gitu ya. Dah itu aja. Jadi untuk kawan-kawan yang masih juga ngeyel gitu ya, ini saya tunjukkan ya. Ini dibuka dulu pakai obeng, lalu dibuka seperti ini. Kawan-kawan lihat tuh, di sini itu udah disebutkan settingnya itu hidup di 1,1, terus mati di 1,8. Ya hampir sama dengan hasil pengukuran saya tadi kan. Belum puas, di sini pun masih ditulis lagi, lihat tuh kawan. 1,1. 1,8. Terus nah itu bautnya itu sampai dicat kayak gitu ya, dicat warna hijau itu, lihat ini warna hijau kayak gitu ya. Itu maksudnya apa? Itu kita itu dikasih tahu ini di setting dari pabrik, jangan diotak-atik itu ya. Jadi jangan bandel kawan-kawan. Kecuali hasil pengukuran tadi menunjukkan
ini ya hasil yang jauh berbeda ya. Misalkan dapatnya tadi 0,5 sama 1,1, maka ya boleh aja, namanya barang buatan manusia bisa rusak. Tapi kalau hasil pengukurannya bagus seperti tadi ya itu jangan bandel, jangan terus diotak-atik aja ya.